Besti, jadi dosen di Indonesia tuh ternyata bukan cuma harus pinter, harus kuat iman, kuat mental, sama kuat nahan isi dompet yang tipis. Bayangin ya, ada seorang dosen tetap non-ASN dari Universitas Airlangga, Cenuk Widyastrisna Sayekti. Beliau sampai sekolah S3 alias doktor di Australia. Gelarnya udah internasional, ilmunya nggak main-main. Tapi pas balik ngajar di Indonesia, yang bikin syok justru bukan mahasiswa yang telat lumpulin tugas, melainkan nominal gajinya. Di rapat pleno, beliau sampai curhat kalau penghasilan dosen tetap non-ASN masih jauh dari kata layak. Lah, gimana ya? Pendidikan ditempuh bertahun-tahun, riset segudang, publikasi dikejar, akreditasi dibantu, mahasiswa dibimbing. Ujung-ujungnya saldo rekening malah ngajak kompromi. Gimana, jawab saja, nggak usah takut-takut, daripada nanti mahkamah tidak mendapatkan pemahaman yang clear, yang komprehensif. Dan sekaligus dihimbau kepada siapapun yang berkaitan dengan kesaksian para saksi hari ini, khususnya dari kampus, tidak boleh kemudian nanti ada dampak negatif dari para saksi yang ada di persidangan ini. Nanti mahkamah bisa memberi atensi khusus kalau nanti sampai ada laporan bahwa kampus yang mengirimkan ada dosennya yang menjadi saksi, kemudian ada dampak yang mengenai pada yang bersangkutan. Termasuk dari pemerintah mungkin juga bisa mengendos untuk mengkondisikan itu, ya Pak ya. Terima kasih Yang Mulia. Silahkan. Saya pindah menjadi dosen di Universitas Airlangga. Ketika mulai bekerja di Universitas Airlangga, gaji pokok yang saya terima adalah sekitar 2.600.000 per bulan. Artinya, setelah belasan tahun berkarir sebagai dosen, menempuh pendidikan doktor dan mendapatkan serdos, sertifikasi pendidik, penghasilan dasar saya sebagai dosen tetap masih berada pada tingkat yang sangat terbatas. Pekerjaan saya sebagai dosen tidak hanya mengajar di kelas. Dalam keseharian, saya menjalankan seluruh unsur tridharma sekaligus berbagai tugas kelembagaan kampus. Yang Mulia, beban kerja tersebut tidak sejalan dengan penghasilan yang saya terima sebagai dosen. 3 bulan terakhir gaji pokok yang saya terima, di bulan ketiga ini yang terakhir adalah 3.300.000. 3.300.000 itu terdiri atas 2.600.000 gaji pokok, ditambah tunjangan profesi lektor, uang makan maupun uang beras. Angka-angka ini penting saya sampaikan, karena menunjukkan satu kenyataan sederhana. Setelah belasan tahun berkarir sebagai dosen, setelah menyelesaikan pendidikan doktor, setelah memperoleh sertifikat pendidik, saya tetap hidup dengan penghasilan yang sangat terbatas. Persoalan utamanya bukan hanya soal nominal yang kecil, tetapi juga karena kesejahteraan dosen tidak bertumpu pada gaji pokok yang cukup kuat. Penghidupan saya sebagai dosen bergantung pada komponen tambahan di luar gaji pokok. Artinya, ketika salah satu komponen penghasilan itu terganggu, dampaknya langsung terasa pada kehidupan saya. Yang Mulia, kerentanan itu menjadi semakin nyata. Laporan BKD atau beban kinerja dosen sebagai prasyarat. Lucunya, semua orang sepakat kalau pendidikan itu investasi masa depan bangsa. Tapi giliran orang yang setiap hari mencetak masa depan bangsa, kesejahteraannya malah kayak bonus yang datang kalau lagi ingat. Kadang tuh kebijakannya bikin bingung. Ekspektasinya dosen harus menghasilkan riset kelas dunia, publikasi internasional, pengabdian masyarakat, sampai jadi pembimbing mahasiswa. Tapi soal penghasilan, masih banyak yang bertanya-tanya. Kok bisa segitu doang? Jangan heran kalau nanti banyak anak muda pintar lebih milih kerja di sektor lain daripada jadi dosen. Bukan karena nggak cinta dunia pendidikan, tapi karena tagihan listrik sama cicilan rumah juga nggak bisa dibayar pakai semangat mengabdi. Padahal, kalau dosennya sejahtera, peluang untuk fokus mengajar, meneliti, dan menghasilkan inovasi juga pasti lebih besar. Yang untung ya mahasiswa, kampus, bahkan negara. Semoga saja suara para dosen seperti ini bukan cuma didengar saat rapat berlangsung, tapi juga benar-benar menjadi bahan evaluasi dalam menyusun kebijakan. Karena rasanya kurang adil kalau yang diminta mencetak SDM unggul justru masih harus berjuang keras demi kesejahteraan dirinya sendiri. Gimana menurut kalian? Sudah saatnya dosen tetap non-ASN mendapatkan perhatian yang lebih serius, atau memang kondisi seperti ini masih dianggap wajar?